Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anarul wujud binuril Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal qiyam, amma ba'd. Aba'ana al-kiram wa masyayikhana al-ajilla al-hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang sangat istimewa, di majlis yang kita yakini keberkahan turun bersama kita insyaallah. Disebutkan bahwa apabila diadakan khatmul Quran maka akan dihadiri tidak kurang oleh 60.000 malaikat. 60.000 malaikat. Tetapi kita yakin bahwasanya malam ini yang hadir bukan hanya 60.000. Insyaallah jutaan malaikat turun bersama kita. Amin. Adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, diceritakan waqad sahha an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu kana yajma'u ahlahu inda khatmil Quran wa yad'u bihim. Disebutkan bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang beliau adalah juga sebagai khadim atau pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang 10 tahun sahabat Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah. Apabila beliau menghatamkan Al-Quran, ia jema' ahlah, beliau kumpulkan keluarganya semua, beliau kumpulkan anak-anaknya, beliau kumpulkan keluarganya. Untuk apa? Bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin bahwa ketika kita hadir di majlis khatmil Quran dan di situ kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doa kita diijabah oleh Allah. Ud'ullaha bi alsinatin la ta'sillah. Ada satu riwayat yang menyebutkan berdoalah Anda kepada Allah bersama lesan-lesan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Di situ para ulama mengatakan, hadirin, yang dimaksud dengan lesan yang tidak pernah bermaksiat adalah malaikat. Kalau saya mohon maaf, berapa kali lesan ini menggunjing orang, berapa kali lesan ini berbohong, berapa kali lesan ini menfitnah orang, berapa kali kita rasan-rasan maksiat terus kita punya lesannya. Tapi di situ dikatakan ud'ullah bi alsinatin la ta'sillah. Berdoalah kepada Allah bersama lesan-lesan yang tidak pernah bermaksiat. Maka lesan siapa yang tidak pernah bermaksiat? Malaikat. Lesan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka yakinlah hadirin, ketika acara khatmul Quran seperti malam ini hadir ribuan bahkan jutaan malaikat, maka ketika kita berdoa di malam ini pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullah bisidqin. Maka berdoalah kita kepada Allah dengan jujur, dengan benar-benar. Kalau bahasa Maduranya cakung nangkung. Rasulullah mengajarkan begitu kepada kita. Jangan kita tanggung-tanggung. Idza sa'altallah al-jannah fas'alil firdaus. Rasulullah mengajarkan kita jadi orang yang optimis. Kalau engkau, kata Nabi, meminta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus.
Walaupun kita tahu itu Jannatul Firdaus untuk para nabi, untuk para rasul, untuk siddiqin, untuk para aulia, tetapi Rasulullah mengajarkan kita untuk optimis. Tetap kita minta surga Firdaus. Maka malam ini di saat malaikat berkumpul bersama kita, kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita tunggu bagi-bagi dulu ini. Iya, mestinya sebelumnya atau setelahnya nanti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita tunggu aja. Nah, maafis ya. Khalas. Belum. Tak apa-apa. Lanjut percuma nih. Pamare sekali. Iya. Maafis ya. Tak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, lanjut. Khalas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ulangi lagi. Ada sponsor tadi ya. Baik, kita ulangi lagi. Ya. Bagaina al-khusyu' wal khudu'. Jadi setiap ada khutbul Quran seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah, itu malaikat turun bersama kita. Malaikat duduk bersama kita. 60.000 malaikat, bahkan lebih daripada itu. Maka apabila kita berdoa meminta kepada Allah apapun hajat kita, insya Allah malam ini adalah malam yang diijabah doa-doa kita oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, minta jodoh kepada Allah. Yang sudah ada jodoh, minta keturunan kepada Allah. Minta anak. Minta keturunan. Yang belum dikasih keturunan, minta keturunan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu. Nambah keturunan. Khusus Minasir itu, khusus doanya Minasir. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Pernah diceritakan hadirin bahwa malaikat itu hadir ya, di majelis seperti ini malaikat itu hadir. Ketika ada pembacaan Quran, malaikat itu hadir. Ada seorang sahabat, dia ini sebelum masuk ke kota Al-Madinah karena kemalaman, sahabat itu memasang kemah sementara di luar kota untuk istirahat malam. Dan sahabat tersebut membaca Al-Quran di dalam kemah itu. Ketika dia membaca Al-Quran, itu kuda yang ada di luar menjadi larat. Ya, larat itu apa ya? Tidak tenang gitu, bersuara. Akhirnya dia berhenti membaca Al-Quran. Ketika dia berhenti membaca Al-Quran, kudanya berhenti juga. Ajib. Dia baca Quran lagi, kudanya kembali larat lagi, bersuara. Ketika dia berhenti membaca Al-Quran, kudanya tenang lagi. Dia baca lagi Al-Quran, kudanya larat lagi. Akhirnya dia keluar dari kemah. Ternyata apa, ma'asyiral hadirin? Dia melihat di atas kemahnya ada nur, ada cahaya. Cahaya besar. Cahaya itu kemudian naik ke langit sedikit demi sedikit sampai hilang dari pandangan mata. Lalu keesokan harinya dia datang kepada baginda Rasulullah. Dia menceritakan, ya Rasulullah, saya tadi malam begini. Apa itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, yang kau lihat itu adalah malaikat Allah. Yang kau lihat itu adalah malaikat Allah, karena malaikat senang untuk mendengarkan orang yang ngaji Al-Quran. Malaikat senang kalau ada orang baca Quran, tapi bacanya yang benar. Bacanya yang benar. Bacanya dengan sesuai hak-hak Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila bitajwid wat tartil wat tuma'ninah. Itu malaikat senang hadirin, Masya Allah. Turun itu malaikat mendengarkan. Jadi cahaya yang dilihat oleh sahabat itu adalah malaikat.
Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu baca Quran sampai pagi, niscaya kamu akan melihat malaikat itu sampai pagi juga. Artinya makin banyak kita membaca Al-Quran, makin sering kita membaca Al-Quran, maka malaikat-malaikat makin banyak yang turun mendatangi rumah kita. Dan kalau malaikat itu mendatangi rumah kita, berkah rumahnya. Ingat ya, mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah, berkah itu bukan diukur dengan duit. Berkah bukan diukur dengan mobil yang bagus. Berkah bukan diukur dengan kita punya 5 mobil, bukan. Tapi keberkahan adalah kedamaian yang ada dalam rumah tangga kita. Itu barokah. Barokah itu ketika kita makmur. Barokah itu ketika kita aman dalam rumah tangga, itu barokah. Walaupun rezeki kita pas-pasan, walaupun rezeki kita pas-pasan, ya, tapi aman, anak, keluarga, istri aman, barokah. Jadi bukan barokah itu kita artikan banyak duitnya berarti barokah. Belum tentu orang kaya itu hidupnya barokah. Di Malang itu hadirin, mungkin antum sebagian tahu, Jalan Ijen itu tempatnya orang kaya itu. Jalan Ijen. Ya, orang ki soki, mentah soki jak mele tanah Ijen, jak mele Roma, norok kabir ki, kaya. Saya punya kawan, dia kerja di salah satu rumah di situ. Antum tahu, ada salah satu rumah di Jalan Ijen, itu kamarnya 20. Ada Roma apa kos-kosan ya? Rumah bukan kos-kosan, rumah tinggal, itu kamarnya 20. Ya Allah, ada kolam renangnya, sudah luar biasa. Masing-masing punya mobil, istrinya punya mobil. Memang orang penting, orang punya besenah. Istrinya punya mobil sendiri, anaknya punya mobil sendiri. Tapi kata teman saya tadi, dia cerita kepada saya, suaminya ketemu istrinya paling cuma sebulan sekali. Kenapa? Semuanya sibuk. Si laki mangkat ke Singapura, si bini mangkat dok tak tahu. Nanti anaknya keluar dengan supir sendiri, istrinya keluar dengan supir sendiri, suaminya nanti keluar kota. Kapan kumpul makan bersama? Tidak ada. Apa itu barokah hidupnya? Lah, masih barokah. Nafsi. Padahal orang kaya ini, duitnya banyak, perusahaan minyak itu yang punya itu. Tapi tidak ada ketenangan dalam jiwanya, tidak ada kebahagiaan. Insya Allah kita tiap hari makan tempe tahu tapi bahagia hidupnya. Amin. Iya. Nah, jadi jangan salah hadirin. Bukan berarti orang kaya pasti hidupnya berkah, orang kaya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu kaya, Qarun itu kaya. Apa Qarun dicintai sama Allah? Tidak. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kata Allah, kami tenggelamkan Qarun dan hartanya, rumahnya, semuanya ke dalam tanah. Makanya kalau ada orang menemu harta disebut harta karun, yaitu ceritanya dari situ. Padahal mana Mesir, mana Madura, jauh. Tapi kita kalau nemu harta di dalam tanah kita sebut harta karun. Korunnya ada di Mesir sana itu. Iya. Hancur, binasa Korun dengan hartanya tenggelam ke dalam tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi barokah adalah ketika rumah tangga kita aman, anak kita aman, istri kita aman, itu barokah. Anak soleh, anak yang menjadi penghafal Al-Quran, ini keluarga yang barokah. Insya Allah anak kita semuanya menjadi ahli Quran. Antum tahu, sering diceritakan sama Habib Umar bin Hafid. Beliau itu bercerita, ada satu orang kan mu'adzab fi kubri. Ada satu orang hadirin diadab di kuburnya. Ya karena perbuatannya. Mungkin dia suka maksiat, wallahu alam. Alhasil ada satu orang diadab di kuburnya, disiksa di kuburnya. Subhanallah, suatu ketika diangkat adab ini. Yurfa anhul adab. Adabnya tiba-tiba diangkat. Gak ada siksaan, nggak ada adab. Dia sendiri bingung, loh saya kok tungarin nggak diadab ini, kok saya nggak diadab hari ini. Apa kata malaikat? Ya fulan, dengarkan semuanya yang hadir maupun yang di luar.
Dengarkan semuanya. Apa katanya malaikat? Ya fulan, tadi sore istri kamu membawa anak kamu yang paling kecil untuk belajar di TPQ, dia belajar Quran itu. TPQ atau TPA. Anak kamu yang paling kecil baru ngaji, baru diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi berkat anak kamu itu yang ngaji Bismillah, kamu diangkat adabnya oleh Allah. Diangkat adabnya. Kenapa? Allah nerok senang, Allah nerok bunga, Allah yang bahagia ketika anak kita bisa baca Bismillah. Baca Bismillah, hadirin. Anak kecil baru masuk TPQ, baru diajari Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah diangkat adab orang tuanya oleh Allah. Diangkat adab orang tuanya. Apalagi kalau anak kita mondok, belajar di madrasah, hafalan Al-Quran, ya Rabb. Apa? Ya, apa? Mohon maaf. Apa yang kita harapkan dari anak yang kita elu-elukan, yang kita bangga-banggakan, tapi dia tidak bisa baca Al-Quran? Apa? Toreh, napa? Apa yang mau kita banggakan? Anak saya kaya Ustaz, anak saya banyak pesenah, anak saya banyak istrinya, misalnya. Apanya mau dibanggakan? Kalau ternyata anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kata orang Jawa, nelongso sampean. Nelongso di kubur itu nelongso, hadirin, susah di alam kubur. Ada kiriman sekali. Tidak ada kiriman kan? Lah kalau anak yang baca Quran, pagi-pagi malaikat datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berapa malaikat Kak Dinto beda kiriman dari siapa? Dari anaknya nomor situng kelewah norok hataman Quran. Ini loh dikirim, alhamdulillah. Nanti siang datang lagi malaikat, ada kiriman dari siapa? Dari Mantona soleh teti ustad, setiap ngajar Fatihah kepada matuan, kirim pahala. Duki para mangrib resurik, bodoh boleh kiriman dari sera malaikat, dari bini nasi ngode. Contoh. Jadi dia sebelum meninggal berhasil mendidik istrinya, gitu loh. Istrinya jadi penghafal Al-Quran. Loh, kan termasuk hasanatnya dia. Keren. Tuti pagi, siang, sore, malam terus tak bu-ambu oleh kiriman pahala. Alhamdulillah. Makanya kalau ingin dapat kiriman pahala, abini minasir. Cocok minasir. Sallallahu alaihi Muhammad. Udhkuri salat ala Nabi. Nah, insyaallah bahagia kita, barokahnya anak kita, ya, barokahnya kita, senangnya kita, barokahnya anak kita yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu yang mau saya sampaikan mumpung kita berkumpul di majelis yang sangat mulia ini. Al-Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, beliau ditanya, wahai Imam, man huwa sa'id? Kata Imam Ibnu Qudamah, beliau ditanya, siapa orang yang bahagia itu? Pasti orang saya kocak seneng Kak Dinto, orang si bahagia. Apakah orang yang banyak duitnya? Apakah orang yang banyak jabatannya? Atau banyak ininya? Enggak. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau berkata, as-sa'idu man idza tawaqqafat anfasuh lam tatawaqqaf hasanatuh. Orang yang bahagia, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah orang yang walaupun napasnya berhenti, tapi pahala kebaikannya tidak pernah berhenti. Terus mengalir ke kuburnya, mengalir. Kalau bahasa kita, dia memiliki investasi akhirat, andi tabungan akhirat. Itu orang yang senang, itu orang yang bahagia. Jadi walaupun beliaunya sudah meninggal puluhan tahun, oleh kiriman pahala. Contoh ya, coba antum pikirkan baik-baik. Ini yang bangun musola ini, yang mewakafkan, yang bangun, yang membantu, semuanya, yang memberikan karpet, semuanya, berapa pahalanya terkirim? Walaupun beliau sudah meninggal kan, yang mewakafkan mungkin sudah meninggal puluhan tahun,
Mungkin yang membantu dulu sudah meninggal puluhan tahun, tapi karena ini musola masih dipakai terus, sholat berjamaah, pengajian, maka pahalanya akan terus diberikan kepada beliau-beliau walaupun sudah meninggal dunia. Itulah orang yang bahagia. Guru-guru kita, masyayikh kita, Al-Ustaz Novel Bakhabazi, Al-Ustaz Ahmad Bakhabazi, Al-Ustaz Lutfi, dan semua guru-guru kita, walaupun beliau sudah menghadap Allah, tapi setiap murid-murid beliau berdakwah demi Allah, beliau dapat kiriman pahala. Semua guru-guru kita di madrasah YPA ini, semua masyayikh kita. Ketika saya mengajar, Habib Mustafa mengajar di Malang, di Batu, semua murid-murid mengajar di mana-mana tempat. Barokah ini YPA ini, barokah ini madrasah ini. Semua murid-muridnya insya Allah jadi orang besar, orang mulia insya Allah. Maka beliau-beliau guru-guru kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Berapa pahala terkirim kepada Ustaz Novel, Ustaz Badar Bakhabazi, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa pahala itu? Masya Allah. Hadha huwal kayyis. Itu yang menurut Nabi orang yang cerdas, hadirin. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang pandai menghitung-hitung dan menghisap dirinya, serta dia beramal untuk persiapan akhiratnya. Ketika seorang ustadz mendidik muridnya menjadi ustadz juga, berdakwah di jalan Allah, maka ini juga mengalir pahalanya. Dan itu tidak berhenti di situ. Guru dari guru beliau juga dapat pahala, guru dari gurunya dapat pahala, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad. Maka beruntung kalau kita punya tabungan akhirat. Nah, oleh karena itu, ayo, mumpung belum meninggal, mumpung belum masuk ke alam kubur kita, persiapkan tabungan akhirat kita yang banyak, persiapkan investasi akhirat kita yang banyak. Ada pondok pesantren mungkin bantu, ada masjid mungkin bantu, ada madrasah mungkin bantu, ustadz, ulama bantu, sedekahkan harta Anda. Kebiasa apa pesena, bawa tompok pesena. Buat apa uang kita? Kalau kita mati nggak bawa satu peser pun nggak kita bawa, 1 rupiah nggak kita bawa. Haram hukumnya kalau orang nyimpen uang dimasukkan ke kafannya, haram. Bongkar lagi ambil. Gitu dalam fikih. Dalam fikih kan begitu. Kalau ada orang yang bebas sewa di kafannya, bongkar ambil. Kenapa? Nggak boleh ada harta ikut masuk ke kuburan. Kalau tukang gali kuburnya pakai cincin, cincinnya jatuh, masuk, bongkar, kalah sama beki. Begitu ketentuannya. Jadi kita lahir tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa, hanya amal. Makanya kalau ada orang mau meninggal lalu wasiat, "Jong, engkau mau mati, Jong, beri PC 1 juta, coba ke kafan." Kebiasa apa, Pak? Mentak bisa jawab malaikat, isugu malaikat. Lu. Aceh bengan lah. Dikira urusan dunia, dikira pengadilan dunia yang saksinya bisa disuap, yang hakimnya bisa disuap. Iya kalau di dunia, kalau di akhirat tidak ada, hadirin, tidak ada. Bisa jawab selamat, tak jawab pentong. Iya kan? Bisa jawab dengan baik, bilisanin fasih, wa'tiqadin sahih, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, aman. Tapi mentak bisa jawab, man rabbuka, pese jangan. Man nabiyuka, pese. Rupanya mati nah gara-gara pese pentung malaikat. Iya, pentung ban malaikat tadi. Sampai dalam kitab dikatakan, itu orang yang diadab di kuburnya gara-gara nggak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir, itu suaranya didengar oleh seluruh makhluk illa thaqalain, kecuali jin dan manusia tidak mendengar suaranya, tapi binatang semua mendengar jeritan dan tangisannya di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, as-sa'id, orang yang bahagia, man idza tawaqqafat anfasuh lam tatawaqqaf hasanatuh. Orang yang bahagia adalah orang yang walaupun nafasnya berhenti tapi pahala kebaikannya tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang disenangkan oleh Allah dunia akhirat. Insya Allah kita dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan para ulama-ulama kita,
kita, orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokahnya perkumpulan khatmil Quran ini, segala doa dan harapan kita diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.